Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini kita mau bercerita sejarah tentang macam mana Nabi Muhammad. Cerita kisah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah junjungan kita, eh, seorang reformasi Islam. Jadi kita harus mencontoh Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi sejarahnya itu ketika masih kecil, Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Dibelah dadanya, dibersihkan sama malaikat Jibril atas perintah Allah. Maka Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad, dibersihkan. Habis itu dimasukkan Quran ke dalam dadanya. Ya, ingat, dimasukkan Quran. Jibril masukkan Quran untuk membersihkan itu dengan Quran. Dimasukkan Quran ke dalam dadanya. Bukan kitab ya. Kalau kitab tuh dibakar habis ini, tapi Quran. Kitab dimasukkan ke muncungnya nggak bisa kan gitu. Tapi Quran dibelah, bersihkan, dimasukkan Quran ke dalam dadanya Nabi Muhammad untuk dibersihkan. Jadi beda dia, kitab dengan Quran tuh beda. Karena orang-orang ustadz sekarang kan banyak ustadz tuh banyak yang nggak bisa membedakan mana kitab, mana yang Quran yang sebenarnya gitu. Nah, itulah sejarahnya. Dibersihkan dada Nabi Muhammad tuh bukan dengan air jam-jam gitu. Air jam-jam itu cuman media, mutasabihat, perumpamaan. Jadi bersihkan pakai apa itu? Pakai Quran. Bersihkan hati, karena cerita hati ini ditanya kan gitu. Jadi kalau pakai air jam-jam tuh nggak mungkin bisa bersih dalam hatinya, karena di dalam ceritanya. Dalam hati, dalam hati Nabi Muhammad dibersihkan, dalam dada itu dibersihkan. Itulah pakai Quran. Quran dimasukkan ke dalam dadanya. Itu banyak sejarah itu. Jadi kita harus paham begitulah caranya. Nah, namun macam mana kita mau mencontoh seperti Nabi? Jibril tidak ada. Maka kan sudah dibilang untuk membersihkan dada kita atau kita mau belajar. Yang pertama kata Rasulullah itu alat pembersih hati zikrullah. Itu yang pertama kata Rasulullah. Sakaratun kalbi zikrullah kata Rasulullah. Yang kedua, kata Allah dalam surah Ali Imran 18, yang dapat menyaksikan Allah itu malaikat dan orang yang punya ilmu. Yang dapat menyaksikan Allah para malaikat dan orang yang punya ilmu. Nah, ini kalimat penting. Jadi orang yang punya ilmu ini yang mana dia? Yang yang bisa menyaksikan Allah dan dia bisa mengenalkan kita kepada Allah. Kan ini dia ceritanya. Intinya kan seperti itu nih di ayat Ali Imran 18. Kita kan mencari orang yang bisa membersihkan dada kita. Nah, itulah banyak ada surah An-Kabut, An-Nahl, fas'alul zikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu tidak mengetahui, tanyakan kepada ahlinya. Ahli yang mana? Ahli mengingat. Nah, itulah yang disebut dalam surah Anbiya, Al-Ankabut itu ada al-ulama warisatul anbiya. Ulama yang mewariskan ilmu para nabi-nabi. Ulama yang di dalam dada itu ada ilmunya para nabi-nabi. Maka dialah yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Begitulah kira-kira sejarahnya. Jadi ini penting untuk kita pahami, mengerti, agar kita tahu bahwa kitab Quran yang kita baca itu kan banyak mutasabihat. Ali Imran ayat 3 gitu. Kita harus paham. Jadi kalau kita nggak dengan ilmu membaca kitab ini, kita bisa tersesat. Itu Allah bilang Ali Imran ayat 3. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sedikit kita cerita sejarah, hanya untuk kita berbagi. Lebih dan kurang mohon